Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, gelombang ketiga COVID-19 berpotensi terjadi di Indonesia. Peringatan tersebut telah dilontarkan pemerintah agar masyarakat tak lengah lantaran sejumlah negara tengah mengalaminya. Saat ini memang sudah keluar dari gelombang kedua pandemi COVID-19. Ini merupakan bukti nyata kerjasama antara pemerintah maupun juga masyarakat. Kita bisa bernapas lega saat ini. Angka kasus positif yang dulunya tembus di angka 50.000, saat ini di kisaran 2.000 per hari. Tingkat kematian pun terus mengalami penurunan seiring dengan tingkat kesembuhan yang mengalami peningkatan. Fasilitas publik seperti di tempat olahraga, tempat wisata, hingga tempat makan pun saat ini sudah mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat ataupun pengunjung. Namun, masyarakat tidak boleh lengah karena corona masih ada dan kita harus mengantisipasi adanya malapetaka gelombang ketiga. Situasi puncak kasus COVID-19 beberapa bulan lalu tentunya tak ingin kita rasakan lagi. Situasi penuhnya rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan dan sulitnya mencari bantuan tabung oksigen. Kini, sirine ambulans jarang terdengar dan toa masjid pun yang dulu memberitahukan warga meninggal dunia akibat COVID tak lagi didengar. Faktanya, gelombang pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi dalam 2 kali gelombang. Dunia mencatat bahwa pandemi terjadi di beberapa gelombang. Gelombang pertama terjadi pada Januari 2021, gelombang kedua terjadi pada April 2021, gelombang ketiga terjadi pada bulan Agustus dan September 2021. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini masih mengalami gelombang kedua atau sudah keluar dari gelombang kedua dan bisa saja gelombang ketiga datang ke Indonesia setiap saat kapanpun ia mau. Potensi itu pun disadari betul oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri di kabinetnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang baru COVID-19. Epidemiolog memperkirakan bahwa gelombang ketiga pandemi COVID-19 akan menerjang Indonesia pada akhir Desember 2021. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita harus mengantisipasi agar hal tersebut tidak terrealisasi dengan mengikuti program vaksinasi COVID-19 dan tetap menerapkan protokol secara ketat, di antaranya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi, jangan lengah, corona masih ada. Dari Jakarta, Putri Lukman, Awaludin, Metro TV. Ya, untuk membahas lebih lanjut kita sudah bergabung dengan Triyunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemiolog FKM UI. Selamat siang, Pak Miko. Selamat siang, Pak Nela. Iya, Pak Miko, informasi yang baru saja kita saksikan ini bagaimana kemudian diingatkan kembali agar masyarakat jangan lengah, corona masih ada, apalagi waspada terhadap adanya gelombang ketiga Indonesia yang diprediksi terjadi pada akhir Desember. Pandangan Anda seperti apa, Pak Miko? Ya, jadi saya mau menggarisbawahi gelombang. Gelombang itu bisa untuk istilah terjadinya wabah. Jadi wabah itu menjadi gelombang kelima pada negara Inggris dan keempat pada negara Prancis. Jadi wabah pertama, wabah kedua karena mereka melakukan lockdown. Negara Inggris dan Prancis itu melakukan lockdown bagus kan. Kemudian gelombang itu satu wabah gitu. Kalau negara yang tidak melakukan lockdown tidak terjadi ya satu wabah itu turun habis selesai. Jadi menurut saya gelombang itu adalah untuk peningkatan. Baik itu pada tahun 2020 Indonesia telah mengalami peningkatan maksimal yaitu pada 20.000 kasus per hari pada bulan November atau Desember. Kemudian pada bulan Juli itu 2021 mengalami peningkatan sampai 50.000. Jadi menurut saya gelombang ketiga mungkin akan terjadi, tapi peningkatannya tidak akan lebih tinggi dari bulan Juli. Jadi kalau bulan Juli kasus hariannya menyentuh angka 50.000, tapi pada peningkatan yang ketiga ini tidak akan lebih dari 20.000. Oke, Pak Miko, pemerintah terus melakukan pelonggaran pembatasan dalam hal ini adalah PPKM, namun berkaca dari negara-negara lain yang dilakukan pelonggaran pembatasan justru kemudian menimbulkan gelombang ketiga. Bagaimana dengan di tanah air? Ya, jadi menurut saya memang
pengukuran PPKM ini tidak optimal ya, tidak standar semua. Jadi tesnya tidak standar, kemudian kontak tracingnya juga tidak standar. Oleh karena itu penurunan yang dibaca dengan pasti di kabupaten atau kota, semua ada 514 kabupaten kota itu tidak membaca semuanya kasus yang terjadi di kabupaten kota, sehingga terjadi penurunan karena tesnya tidak standar dan kontak tracingnya tidak standar. Oleh karena itu pasti akan terjadi peningkatan lagi kalau dilakukan pelonggaran pembatasan sosial, begitu Mbak. Jadi menurut saya hati-hati dengan peningkatan kembali atau gelombang ketiga itu sudah yang menurut saya tepat, itu peningkatan kembali. Kemudian tapi kasus hariannya tidak akan lebih dari 20.000. Iya, Pak Miko, sejumlah epidemiolog lainnya ini mengatakan bahwa tidak ada negara-negara manapun yang dapat menghindari gelombang ketiga dari COVID-19 meskipun vaksinasinya telah mencapai 60%. Pandangan Anda seperti apa? Ya, tidak seperti itu. Jadi kalau vaksinasinya seperti di Belanda sudah lebih dari 60%, kemudian di satu negara di Inggris bahkan, menurut saya vaksinasinya sudah lebih dari 60%. Itu peningkatannya akan kecil sekali. Jadi menurut saya jangan khawatir kalau vaksinasi ini telah mencapai cakupan lebih dari 60%, berarti peningkatan yang terjadi menurut saya tidak akan lebih dari 5.000 di Indonesia. Jadi kalau menurut saya harusnya ditingkatkan cakupan pada bulan Desember 2021 harus lebih dari 50%, karena infeksi alamiah kita sudah lebih prevalensinya lebih dari 50%. Menurut saya kalaupun terjadi kasus, karena kasus itu yang dapat dengan gejala itu 50% dan kasus yang OTG 50%. Dengan vaksinasi maka banyak kasus-kasus yang tidak terjadi gejala atau OTG. Jadi menurut saya akan lebih kecil. Begitu. Berkaca dari negara tetangga kita, Pak Miko, Singapura yang cakupan vaksinasinya sudah tinggi tetapi tidak dapat menghindari gelombang ketiga. Pada 2 hari terakhir ini ada 1.000 kasus. Ini merupakan kasus harian yang cukup tinggi yang dialami oleh Singapura. Faktor apa penyebabnya kalau menurut Anda? Ya, itu faktor di mana infeksi alami mereka atau prevalensi orang yang terinfeksi COVID itu belum mencapai maksimal begitu. Di negara kita sudah tercapai prevalensi maksimal, yaitu pada gelombang kedua atau pada Juli 2021 begitu. Prevalensinya menurut saya sudah lebih dari 50%. Tapi di Singapura dan Malaysia itu belum terjadi. Jadi Malaysia kasusnya masih meningkat dan Singapura juga mungkin kasusnya akan meningkat. Kalaupun cakupan vaksinasi lebih besar dari kita, artinya gabungan antara vaksinasi dan infeksi alamiah itu lebih besar di negara kita dibanding Singapura dan Malaysia. Jadi menurut saya lonjakannya akan lebih besar kesempatannya di Singapura dan Malaysia, Mbak, dibanding negara kita. Baik. Pak Miko, terakhir apa tugas besar kita baik dari pemerintah maupun masyarakat mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia? Ya, jadi yang pertama vaksinasi untuk pemerintah lakukan secepatnya dengan kecepatan yang lebih besar dari 1 juta. Kecepatan harus antara 1 juta dengan 2 juta. Baru cakupan bulan Desember 2021 akan mencapai 50% atau lebih. Jadi itu tugas pemerintah. Dan tugas pemerintah pusat dan kabupaten serta provinsi untuk meningkatkan cakupan. Yang kedua adalah mengadakan logistik vaksinnya. Jadi kalau mengadakan logistik vaksinnya untuk 208 juta dikali minimal 70% dari target tersebut, begitu untuk 2 dosis. Nah, kemudian bagi masyarakat, menurut saya jangan ragu-ragu untuk vaksinasi untuk mengurangi penyakit COVID di negara kita. Kalau pun itu ada vaksin yang ada ragu, itu halal atau haram, jangan ragu untuk mengurangi penyakitnya. Jadi menurut saya vaksinasilah agar supaya negara kita terbebas dari COVID-19.
Jadi kalau negara kita sudah berhasil menjadikan wabah ini menjadi endemis di negara kita, baru kita pikirkan bagaimana melakukan upaya penanggulangan, tapi 3M tidak akan lepas dulu sampai penyakit ini eradikasi. Penyakit ini eradikasi masih lama, masih membutuhkan 1 tahun lagi begitu, Mbak. Baik, protokol kesehatan ketat harus terus dijaga dan kejar vaksinasi ya bagi pemerintah dan juga masyarakat, sama-sama kemudian mengantisipasi kemungkinan terjadi gelombang ketiga COVID-19. Terima kasih Kepala Departemen Epidemiolog FKM UI, Bapak Triunis Miko Wahyono sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini.